Lagi ngapain sih Bu ya? Silakan duduk yang mana? Program guru belajar seri asesmen kompetensi mengikuti untuk iya. Nah, sekarang ada yang baru itu kebetulan saya sudah tuntas di lapak sabunnya. Nah, sekarang ini masuk ke pembahasan. Saya bisa bantu untuk daftar dulu sekarang ya. Nah, sekarang, nah itu ada jadwalnya. Karena 30 itu jadwalnya. Sekarang kebetulan yang angkatan 3 sudah selesai. Angkatan 4 ini masih berjalan. Karena saya kan mau daftar, berarti masuk di angkatan 5 aja Bu ya. Daftar sekarang nanti tanggal 24-nya bisa langsung mulai. Nanti akan banyak mengetahui tentang KKM itu, untuk apa penggunaannya, manfaatnya, kemudian di situ juga per level pembelajarannya. Jadi kita bisa nanti juga akan mendapatkan sertifikat nih. Seperti itu ya. Kalau nanti sudah selesai, nanti juga harus pembahasan seperti saya. Bisa ke teman-teman Bu yang lain Bu ya. Ya gitu aja Bu. Nanti kalau misalkan sudah mulai di tanggal 24 ya, misalkan ada kendala, saya bisa membantu. Ibu bisa aktivitas sebelah ya. Terima kasih. Ya gitu aja ya Bu Tanti. Saya kembali ke kelas dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan pada pagi hari ini untuk saya melakukan pembahasan di SDN Padawan tentang program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum seperti yang ibu-ibu lihat di atas. Program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum ini bisa diikuti dengan langsung di SIM PKB ibu-ibu masing-masing. Nantinya setelah mengikuti program guru belajar, teman-teman akan mendapat sertifikat. Ini dulu sertifikat yang saya dapatkan waktu pembelajaran jarak jauh. Kemudian kita terdata ke Kemendikbud, terdata bahwa nama kita di Bundus kita itu terdaftar, termasuk sekolah kita jika kita aktif. Nah ini barusan saya cek sekolah teraktif yang mengikuti diklat ataupun Bimtek di Kemdikbud melalui SMK itu di situ Bondo itu SMP 1 Situbondo. Saya lihat baru saja. Selain mendapatkan sertifikat seperti ini, kita juga akan mendapatkan sertifikat gugus. Nah, seri asesmen kompetensi minimum ini ada 2 tahap. Yang pertama adalah tahap Bimtek, yang kedua adalah tahap pembahasan. Nah, saya telah menyelesaikan tahap Bimteknya dan harus melakukan tahap pembahasan. Kemarin saya telah melakukan pembahasan di Dawan 1 dan sekarang saya lanjutkan ke Dawan 4. Yang saya inginkan satu, agar teman-teman juga mengetahui banyak tentang asesmen kompetensi minimum. Yang kedua, teman-teman juga tidak melewati sertifikat yang didapatkan 32 jam. Yang ketiga juga teman-teman mendapatkan piagam penghargaan. Dari sini, dari program guru belajar asesmen kompetensi minimum ini, kita akan mengikuti yang pertama. Di situ ada konsep asesmen nasional. Kemudian yang kedua ada teknis pelaksanaan asesmen nasional. Kemudian yang ketiga ada butir soal asesmen literasi membaca tingkat SD. Kemudian ada butir soal asesmen numerasi pada tingkat SD. Yang kelima ada tindak lanjut laporan. Nah dari sini semua nanti ibu-ibu harus siap pada saat menyimak atau mengamati atau membaca semua konsep yang ada yang disajikan dalam beberapa tahap berikut ini. Jadi nantinya akan diminta apa sih hasil dari yang sudah didapatkan, itu nanti akan langsung ibu-ibu ketik, ibu-ibu curahkan di situ. Jadi langsung pada hari itu juga. Tapi tidak harus dilaksanakan diselesaikan dalam 1 hari, tidak. Jadi Bimtek ini terlaksana dalam 5 hari sesuai jadwalnya. Jadwal juga sudah saya screenshotkan. Tahapan-tahapan dari program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum ini yang saya sampaikan.
Di tahap 1 ada bimtek, nanti sebelum bimtek ada orientasi, mungkin teman-teman juga sudah pengalaman waktu BJJ kemarin. Ada orientasi dulu, yang ada video dari Pak Nadiem, nanti diamati betul-betul, kemudian akan diminta untuk memberikan tanggapan di sana. Setelah itu, baru nanti dilanjutkan ke tahap bimteknya. Dari bimtek itu diselesaikan selama 5 hari, nilainya minimal harus 70 baru bisa menyelesaikan ke tahap pembebasan. Nah, ini yang dimaksud tahap pembebasan di sini, diharapkan dapat mengajak dan mendampingi guru yang lain di satuan pendidikan peserta untuk mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Kemudian setelah didokumentasi melalui YouTube, baru memasukkan link URL-nya nanti yang ada di dalam program pengimbasan tersebut. Tinggal copy paste. Habis itu selesai, baru kita dapat mengunduh piagam penghargaan dari tahap kedua. Nanti teman-teman di sini jika sudah mengikuti menyelesaikan bimtek tahap 1, bisa mengimbaskan ke guru yang lain yang sekarang tidak hadir. Nah, berikut pendaftaran dan pengimbasan jadwalnya. Jadi di sini pendaftarannya mulai tanggal 22 Desember sampai tanggal 23 Februari 2021. Kebetulan saya kemarin ikut di angkatan 3. Tanggal 14 sampai tanggal 18 Januari 2021. Nah, ini sekarang sudah berlangsung di angkatan 4. Tanggal 19 sampai tanggal 23 Januari 2021. Pengimbasannya ini semua angkatan dari tanggal 9 Januari sampai 27 Februari 2021. Ini untuk jadwal berikutnya sampai di angkatan ke-11 tanggal 23 sampai 27 Februari 2021. Monggo teman-teman guru nanti bisa saya dampingi untuk langsung mendaftar. Nah, kemudian manfaat yang bisa kita dapat, yang pertama kita mengetahui potret kualitas pembelajaran di sekolah dari mengikuti asesmen nasional nantinya. Jadi di sini tidak mengukur hasil nilai per individu, melainkan mengetahui kualitas sistem pembelajaran di Indonesia. Yang kedua manfaatnya yaitu mendapatkan umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah. Dan yang ketiga menjadi dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Dari hasil asesmen kompetensi minimum tadi, nah itu akan menjadikan kita melakukan perbaikan pada pembelajaran kita. Dan ini tidak dilakukan secara menyeluruh untuk asesmen nasional ini. Dalam artian tidak seluruh siswa yang ikut, tetapi dilakukan secara acak. Kalau ujian nasional kan diikuti oleh seluruh siswa, kalau sekarang dilakukan secara acak. Nah, ini perbandingan antara asesmen nasional dengan ujian nasional. Tidak semua siswa yang mengikuti asesmen nasional, melainkan dilakukan secara acak. Model soalnya itu untuk asesmen nasional ini ada pilihan ganda, kemudian ada pilihan ganda PGK, kemudian menjodohkan, isian singkat dan uraian. Nanti ibu-ibu juga akan mengetahui contoh-contoh soal, karena tadi kan ada contoh soal literasi, contoh soal numerasi, dan di situ pada saat memasuki tahap di contoh soal itu, ibu-ibu akan diminta membuat contoh soal sebanyak 3 butir soal. Di situ akan diberikan teks. Kalau literasi akan diberikan teks literasi. Karena teks literasi itu ada dua bagian. Yang pertama itu teks fiksi, kemudian yang kedua ada teks informasi. Jadi nanti dari teks itu dikasih beberapa teks, misalkan ada 3 contoh teks. Nah, nanti ibu-ibu akan disuruh memilih teks yang mana yang sesuai dengan tahapan pembelajaran ibu-ibu yang dilakukan, karena tahapan pembelajarannya levelnya itu ada 3. Ada level 1, level 2, dan level 3 untuk SD. Level 1 ini untuk kelas 1 dan 2, kemudian level 2-nya kelas 3, 4, level 3-nya untuk kelas 5 dan 6. Nanti ibu-ibu membuat
contoh soal literasi itu sesuai dengan tahapannya, dengan level kelas yang ibu ajari sekarang. Nah, ini contohnya yang saya sampaikan tadi. Nanti akan banyak diminta tanggapan-tanggapan seperti ini selama BIMTEK. Menyelesaikan satu kali materi, nanti akan diminta seperti ini. Sampai tadi ada 5 materi itu. Nah, ini yang saya screenshot ini di latihan membuat soal. Kalau kemarin kan di sosialisasi guru kelas 5 hanya sekedar mengetahui apa itu asesmen kompetensi bahasa. Nah, sekarang diminta untuk ikut membuat. Jadi membuat yang mau diujikan itu kompetensinya apa? Nanti ibu-ibu akan mengenal lebih banyak sekali daripada sosialisasi sebelumnya. Saya lanjutkan. Nah, ini alamat untuk mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimal. Mari sekarang langsung mendaftar. Saya bantu untuk bisa masuk. Bisa melalui web. Kalau web alamatnya pakai ini. Atau kalau ibu itu sudah menginstal di HP SIM PKB, bisa langsung masuk. Bisa langsung mendaftar. Sekarang pilih guru belajar kemdikbud.go.id. kemdikbud.id. Nah, kalau sudah masuk ini berarti sudah tersimpan ini anunya apa? Sablinya ya. Makanya langsung masuk. Oke, saya mengerti begini. Nah, baru seperti ini bisa tinggal pilih. Ini kan seri asesmen kompetensi minimum, ini yang dipilih. Saya pilih, baru masuk di seri Ini. cari yang seri asesmen. Ini kan instruksi. Nah, ini. Ya. Ini klik lengkapnya ini. Ya. Nah, kita coba ini. Sudah terdaftar apa belum? Kurang banget. Nah, itu sudah muncul. Ini kemarin udah ikut. Ya. Nah, ini lagi. Kegiatan yang bisa Anda ikuti. Nah, baru daftar. Tinggal yang pilih. Sekarang ada angkatan 5 dengan angkatan 6. Tinggal pilih salah satu. Ayo. Oke, saya lanjut. Ini mulai belajar. Iya. Ini lah. Alamatnya? Iya. Iya. Sudah terdaftar ini. Oh, kalau budget lah di sini ya? Nah, kalau misalkan nanti mau sudah nyampe ya, besok pelaksanaannya, ternyata besok dikira itu kita nggak bisa mengikuti, hari ini harus sudah berubah jadwal. Jangan besok pelaksanaan baru berubah besok. Kalau seandainya Jadi sebelumnya. pas waktunya kita harus memang buka jam berapapun kita buka. Iya. Kemudian ibu-ibu, apa yang saya imbaskan dari hasil yang sudah saya ikuti melalui program guru belajar seri asesmen kompetensi minimal. Jika nanti pada saat ibu-ibu sudah mengikuti BIMTEK-nya pada tanggal yang sudah dipilih tadi, misalkan ada kendala atau hambatan butuh pendampingan, saya siap untuk mendampingi. Kita atur lagi jadwalnya. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.